Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FH dimana saya berada, semoga baik selalu, sehat, penuh keberkahan. Kali ini ayo kita simak tentang Rasul Saulus atau Paulus yang banyak menyesatkan manusia, menyembah anak manusia yang bernama Yesus, yang seorang nabi utusan Allah, dijadikan Tuhan sebagai perintah dari sang bintang timur alias iblis yang bertemunya di padang gurun. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Saulus lahir di kota Tarsus, wilayah Kilikia, yang pada masa itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Ia adalah warga negara Romawi, suatu status yang langka dan berharga bagi seorang Yahudi. Latar belakangnya yang unik, terpelajar dalam hukum Yahudi tetapi juga akrab dengan budaya Helenistik, menjadikannya jembatan antara dua dunia yang sering bertentangan, Yudaisme tradisional dan peradaban Romawi Yunani yang kosmopolitan. Dalam surat-suratnya, ia menekankan identitasnya sebagai orang Ibrani dari suku Benyamin, seorang Farisi yang tekun, serta murid dari Gamaliel, salah satu tokoh terkenal dalam dunia pendidikan Yahudi saat itu. Semua ini menunjukkan bahwa Saulus adalah seorang yang sangat memahami hukum Taurat dan sangat serius menjaga kemurnian ajaran Yahudi. Namun, catatan sejarah memperlihatkan sisi keras dari dirinya. Kisah para rasul mencatat bahwa Saulus terlibat langsung dalam penganiayaan terhadap komunitas awal pengikut Yesus. Ia hadir saat Stefanus, salah satu martir Kristen pertama, dirajam sampai mati. Tidak hanya itu, ia juga memperoleh izin dari para imam kepala untuk menangkap para pengikut jalan, sebutan awal bagi para murid Yesus yang berada di luar Yerusalem. Saulus mengejar mereka dengan semangat yang menggebu, meyakini bahwa ia sedang membela Tuhan dari ajaran sesat. Titik balik dalam hidup Saulus terjadi dalam perjalanan menuju Damaskus. Menurut kisah dalam Kisah Para Rasul, tiba-tiba muncul cahaya dari langit yang menyilaukan dan ia mendengar suara Yesus menegur, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Setelah pengalaman itu, Saulus menjadi buta selama 3 hari. Ia kemudian dibimbing oleh Ananias, seorang pengikut Yesus di Damaskus, yang menyembuhkannya dan membaptisnya. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Paulus, dan ia mulai mengajar tentang Yesus bukan sebagai nabi biasa, tetapi sebagai anak Allah yang mati untuk menebus dosa umat manusia. Transformasi ini sering digambarkan sebagai pertobatan yang dramatis dan ajaib. Namun, sebagian peneliti mempertanyakan narasi ini. Mengapa perubahan sikap Saulus begitu cepat dan drastis? Mengapa seseorang yang sebelumnya sangat fanatik terhadap hukum Taurat bisa dengan segera mempromosikan doktrin baru yang tampaknya justru meninggalkan sebagian besar unsur Yudaisme? Apakah ini murni karena pengalaman spiritual, atau karena ia melihat potensi dalam gerakan Yesus untuk menjangkau dunia non-Yahudi yang lebih luas? Setelah pertobatannya, Paulus tidak langsung diterima oleh komunitas pengikut Yesus. Mereka takut dan curiga terhadap niatnya. Bahkan, menurut Galatia 1, Paulus mengasingkan diri ke Arab selama beberapa waktu sebelum mulai berkarya. Saat kembali, ia mulai mengembangkan ajarannya sendiri yang kemudian menyebar ke kota-kota besar seperti Antiokhia, Korintus, Efesus, dan Roma. Yang menarik, ajarannya seringkali berbeda dengan pengajaran komunitas Yesus di Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus, dan Petrus. Jika komunitas Yerusalem masih memegang teguh hukum Taurat, sunat, dan larangan makanan, maka Paulus justru mengajarkan bahwa iman kepada Yesus sudah cukup untuk keselamatan, tanpa perlu mematuhi hukum Musa secara literal. Pandangan ini menimbulkan ketegangan. Dalam Kisah Para Rasul dan surat-suratnya sendiri, kita menemukan jejak konflik dan debat sengit antara Paulus dan para murid Yesus yang asli. Meskipun akhirnya Paulus mendapatkan pengikut yang banyak di kalangan non-Yahudi, tidak semua menerima ajarannya. Bahkan komunitas seperti kaum Ebionit pada abad pertama menolak keras pandangan Paulus dan menyebutnya sebagai penyimpang dari ajaran Yesus. Bagi mereka, Yesus tetaplah nabi Yahudi yang taat Taurat, bukan sosok ilahi seperti yang diajarkan Paulus. Namun, dalam sejarah kekristenan kemudian, suara Paulus yang paling didengar dan dijadikan fondasi. Surat-suratnya menjadi bagian utama dari Perjanjian Baru dan banyak ajaran teologis besar kekristenan, seperti doktrin keselamatan melalui iman, dosa, asal dan keilahian Yesus berakar dari tulisan-tulisannya. Hal ini menyebabkan munculnya tuduhan bahwa Paulus adalah pendiri sebenarnya dari kekristenan, bukan Yesus. Kritik ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari kalangan sejarawan, teolog progresif, dan peneliti Muslim yang menilai bahwa ajaran Yesus telah diselewengkan oleh Paulus untuk menjangkau dunia Romawi. Perjalanan hidup Paulus adalah kisah yang kompleks dan penuh kontradiksi. Dari seorang penganiaya menjadi pembela Yesus, dari pemeluk hukum Taurat menjadi penentangnya,
dari tokoh pinggiran menjadi fondasi agama besar. Transformasinya telah membentuk sejarah kekristenan dan cara pandang dunia terhadap siapa Yesus sebenarnya. Namun di balik semua itu, pertanyaan besarnya tetap menggantung. Apakah yang diyakini dunia hari ini benar-benar ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Setelah pertobatannya yang dramatis di jalan menuju Damaskus, Paulus memulai langkah baru sebagai penyebar ajaran Yesus. Namun perjalanan barunya ini tidak berjalan mulus, terutama dalam hubungannya dengan para rasul dan murid-murid asli yang telah hidup bersama Yesus. Di balik narasi yang sering terdengar harmonis dalam pengajaran gereja modern, sejarah mencatat ketegangan nyata antara Paulus dan para pemimpin jemaat di Yerusalem, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang dianggap sebagai tonggak utama komunitas Kristen awal. Ketika Paulus mulai berkhotbah, ia tidak langsung bergabung dengan komunitas Yerusalem. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, ia secara terbuka menyebut bahwa ia tidak menemui siapapun dari para rasul selama 3 tahun setelah pertobatannya. Bahkan ketika ia akhirnya bertemu mereka, ia lebih menekankan bahwa Injil yang ia ajarkan bukan berasal dari manusia, melainkan dari pewahyuan langsung dari Kristus. Ini adalah pernyataan besar yang menempatkannya pada posisi unik dan berpotensi bertentangan dengan otoritas para rasul yang benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Salah satu titik konflik utama adalah soal penerapan hukum Taurat. Jemaat Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus dan Petrus masih sangat memegang tradisi Yahudi. Mereka percaya bahwa pengikut Yesus, termasuk orang-orang non-Yahudi yang baru masuk, tetap harus mengikuti hukum Musa, termasuk sunat, pantangan makanan, haram, dan aturan kebersihan. Ini bukan sekadar soal budaya, melainkan ekspresi kesetiaan kepada perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Bagi mereka, Yesus adalah Mesias Yahudi, bukan pencetus agama baru. Sebaliknya, Paulus mulai membangun komunitas-komunitas baru di wilayah-wilayah non-Yahudi seperti Galatia, Korintus, dan Efesus, di mana ia mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi relevan bagi keselamatan. Baginya, keselamatan datang bukan dari perbuatan atau ketaatan hukum, melainkan dari iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang disalib dan bangkit. Ia menyebut hukum sebagai penuntun menuju Kristus yang sudah tidak diperlukan lagi setelah iman hadir. Pandangan radikal ini membuat Paulus populer di kalangan non-Yahudi, namun juga memicu kemarahan di kalangan Yahudi Kristen yang merasa ajaran Yesus telah dibelokkan. Ketegangan ini mencapai puncaknya dalam apa yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem, yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 15 dan Surat Galatia. Dalam konsili ini, dibahas apakah orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Yesus harus disunat dan mengikuti hukum Musa. Paulus dan rekannya Barnabas datang untuk membela posisi mereka, sementara kelompok Yakobus mendesak agar hukum tetap ditegakkan. Akhirnya, sebuah kompromi dicapai. Orang non-Yahudi tidak harus disunat, tetapi tetap diminta menjauhi makanan yang dipersembahkan untuk berhala, darah, dan perbuatan amoral. Meskipun tampak sebagai keputusan damai, konflik mendasar tentang identitas pengikut Yesus belum benar-benar selesai. Surat-surat Paulus menunjukkan bahwa ketegangan tetap berlanjut. Dalam surat Galatia, ia menegur keras Petrus karena bersikap munafik. Ketika bersama jemaat non-Yahudi, Petrus makan tanpa keberatan. Tetapi ketika utusan dari Yakobus datang, ia menjauh agar tidak terlihat melanggar hukum Yahudi. Paulus secara terbuka menegur Petrus karena menarik diri dari persaudaraan yang inklusif dan menyebut bahwa dengan sikap seperti itu, Petrus tidak berjalan lurus menurut kebenaran Injil. Peristiwa ini membuktikan bahwa di balik permukaan ada perbedaan ideologis serius antara Paulus dan para rasul asli, terutama soal siapa sebenarnya yang berwenang menentukan arah gerakan Yesus. Perselisihan ini memperlihatkan dua kutub pemikiran. Di satu sisi, komunitas Yerusalem yang menjaga tradisi Yahudi dan melihat Yesus sebagai pemenuhan nubuat dalam kerangka agama Yahudi. Di sisi lain, Paulus yang mengembangkan suatu gerakan yang lebih universal, terbuka untuk bangsa-bangsa lain tanpa syarat budaya Yahudi. Keduanya mengaku mengajarkan Injil, tetapi isi dan pendekatannya sangat berbeda. Perbedaan ini juga terlihat dalam cara penulisan Injil. Injil Markus yang diyakini sebagai yang tertua dan Injil Matius yang kental dengan nuansa Yahudi masih memposisikan Yesus dalam kerangka Mesias Yahudi. Namun surat-surat Paulus yang ditulis bahkan sebelum Injil-Injil tersebut sudah memperkenalkan konsep teologis yang jauh lebih luas. Penebusan dosa melalui kematian Yesus, hidup dalam roh, dan penolakan terhadap pembenaran melalui hukum. Ajaran ini tidak banyak ditemukan dalam perkataan Yesus sendiri dalam Injil, tapi justru dominan dalam teologi Paulus. Dalam konteks sejarah, ajaran Paulus kemudian yang lebih berkembang luas, terutama setelah gereja menjauh dari akar Yahudi dan menyatu dengan struktur Romawi. Namun fakta bahwa ajaran-ajaran ini lahir dalam konflik dengan pemimpin asli jemaat Yesus menunjukkan bahwa proses ini bukan evolusi yang mulus, melainkan perjuangan antara dua visi besar. Yesus sebagai pembaharu dalam Yudaisme atau Yesus sebagai pusat agama universal baru.
Banyak akademisi menyimpulkan bahwa kekristenan seperti yang kita kenal sekarang adalah hasil dari kemenangan posisi Paulus atas posisi para rasul Yerusalem. Dan karena surat-surat Paulus lebih banyak dipelajari dan disebarkan daripada tulisan atau tradisi komunitas Yakobus dan Petrus, warisan pemikiran Paulus mendominasi dunia Kristen hingga saat ini. Namun dengan melihat kembali ketegangan dalam komunitas awal ini, kita dapat memahami bahwa ajaran Yesus, sebagaimana dimengerti oleh murid-murid aslinya, mungkin sangat berbeda dengan yang disampaikan Paulus. Pertentangan ini bukan sekadar perbedaan teologis, melainkan juga soal arah sejarah. Apakah Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat atau menghapusnya? Apakah pengikut Yesus harus tetap hidup sebagai orang Yahudi atau membentuk komunitas iman baru yang bebas dari ikatan itu? Paulus menjawab dengan revolusi teologis. Para rasul menjawab dengan kesetiaan pada akar, dan di antara dua jalur itu, dunia akhirnya memilih jalan Paulus. Setelah pertentangan dengan para rasul asli di Yerusalem, Paulus semakin menegaskan jalan teologisnya sendiri. Dengan semangat misionaris yang kuat, ia menyusuri wilayah-wilayah penting di Kekaisaran Romawi untuk membangun komunitas-komunitas baru yang menerima ajaran Yesus bukan sebagai lanjutan dari tradisi Yahudi, melainkan sebagai awal dari jalan iman yang baru. Namun lebih dari sekadar membentuk jemaat, Paulus memperkenalkan narasi dan konsep-konsep keagamaan yang sangat berbeda dari pesan Yesus dalam Injil. Disinilah letak transformasi mendasar. Paulus bukan sekadar pewarta ajaran, tetapi pencipta, kerangka teologi yang pada akhirnya mendefinisikan keimanan umat Kristen selama ribuan tahun. Yesus dalam Injil-Injil awal banyak berbicara tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan, kasih kepada sesama, dan ketaatan terhadap hukum Tuhan. Ia dikenal sebagai guru moral yang penuh kebijaksanaan, dan juga sebagai tokoh pembaharu dalam komunitas Yahudi. Bahkan dalam pengakuannya sendiri, Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Namun dalam surat-surat Paulus, fokus ajaran bergeser secara signifikan. Paulus hampir tidak pernah mengutip ajaran Yesus secara langsung. Sebaliknya, ia lebih menekankan tentang makna kematian Yesus, dosa, keselamatan, dan kehidupan setelah mati. Paulus lebih berbicara tentang Kristus ketimbang Yesus sebagai manusia dan guru. Nama Yesus lebih sering muncul sebagai Kristus Yesus atau Tuhan Yesus Kristus, bukan sekadar figur historis dari Nazaret. Dalam surat-suratnya seperti Roma, Galatia, dan Filipi, Paulus menyatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Ia menempatkan peristiwa penyaliban sebagai pusat keselamatan manusia. Menurutnya, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada yang benar di hadapan Allah, dan hanya melalui darah Yesus manusia dapat dibenarkan. Konsep ini, yang dikenal sebagai justifikasi oleh iman, menjadi fondasi penting dalam doktrin Kristen kemudian. Namun konsep ini sangat berbeda dari ajaran Yesus yang lebih menekankan perbuatan nyata, kasih, dan pertobatan sebagai jalan keselamatan. Di tangan Paulus, ajaran Yesus mengalami pergeseran drastis dari etika kehidupan ke metafisika keselamatan. Lebih jauh lagi, Paulus memperkenalkan ide bahwa Yesus bukan hanya utusan Tuhan, tetapi memiliki kedudukan ilahi. Dalam surat Filipi 2, Paulus menulis bahwa Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Ini adalah pernyataan yang menjadi dasar bagi doktrin inkarnasi dalam kekristenan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Namun ajaran ini tidak ditemukan dalam perkataan Yesus sendiri dalam Injil Sinoptik. Bahkan dalam Injil Markus dan Matius, Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa ia adalah utusan, bukan Tuhan. Dalam Markus 10:18, ketika seseorang menyebutnya baik, Yesus menjawab, "Mengapa kau sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja." Apa yang dilakukan Paulus adalah menyusun ulang makna kehadiran Yesus dengan pendekatan teologis yang sangat filosofis dan khas dunia Helenistik. Dunia Yunani Romawi sudah mengenal ide dewa yang menjelma menjadi manusia atau makhluk setengah ilahi. Ketika Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan gambar Allah yang tidak kelihatan, ia menggunakan bahasa dan konsep yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa non-Yahudi yang akrab dengan mitologi dan filsafat Yunani. Ini membuat ajaran tentang Yesus lebih mudah diterima di luar komunitas Yahudi, tetapi sekaligus menciptakan jarak dari pengajaran Yesus yang asli yang hidup dalam kerangka kenabian Yahudi. Lebih dari itu, Paulus memperkenalkan konsep dosa asal secara implisit, terutama dalam Roma 5. Ia menyatakan bahwa karena satu orang, yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia, dan melalui satu orang, yaitu Yesus, keselamatan diberikan. Dengan cara ini, Paulus membingkai narasi besar yang mengaitkan kejatuhan manusia sejak penciptaan hingga penebusan dalam Kristus. Narasi ini mempengaruhi pemahaman banyak orang tentang siapa manusia, siapa Yesus, dan bagaimana hubungan antara keduanya.
Namun, ajaran ini juga merupakan abstraksi yang jauh dari konteks historis dan sosial Yesus di Galilea yang lebih bersifat praktis dan langsung menyentuh persoalan hidup sehari-hari. Paulus juga membentuk cara pandang baru tentang hukum. Dalam Galatia, ia menyatakan bahwa hukum adalah penuntun yang membawa kita kepada Kristus supaya kita dibenarkan karena iman. Tetapi sesudah iman itu datang, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Dengan kata lain, hukum sudah tidak berlaku lagi. Ini tentu saja kontras dengan posisi Yesus yang tetap menghargai dan mengajarkan hukum Tuhan sebagai pedoman hidup. Bagi komunitas awal yang dipimpin Yakobus dan Petrus, ajaran Paulus ini sangat radikal dan berbahaya. Bahkan dalam Kisah Para Rasul, dikisahkan bagaimana orang-orang Yahudi Kristen menuduh Paulus telah menyesatkan umat dengan mengatakan bahwa hukum Musa tidak lagi berlaku. Namun pengaruh Paulus terus berkembang. Surat-suratnya disalin, dibacakan dalam komunitas, dan menyebar luas di kalangan non-Yahudi. Ia pandai menyusun argumen, memadukan konsep Ibrani dengan filsafat Yunani, dan menjawab kebutuhan spiritual masyarakat urban Romawi yang tengah mencari makna baru di tengah runtuhnya kepercayaan terhadap dewa-dewa lama. Dalam dirinya, ajaran Yesus mengalami transisi besar dari gerakan lokal Yahudi menjadi agama universal yang terstruktur dan teologis. Melalui karya-karya Paulus, Yesus tidak lagi hanya dipandang sebagai nabi Yahudi yang menyampaikan pesan moral, melainkan sebagai entitas ilahi yang menjadi pusat kosmis keselamatan. Dari guru spiritual menjadi Mesias metafisik, dari manusia utusan menjadi Tuhan penebus. Inilah transfigurasi yang dikembangkan oleh Paulus, dan disinilah kontroversi terbesarnya. Apakah Paulus meneruskan ajaran Yesus, atau justru menciptakan ajaran baru dengan nama Yesus? Pertanyaan ini akan terus menjadi bahan perdebatan di kalangan teolog, sejarawan, dan pencari kebenaran sejati. Namun satu hal yang pasti, tanpa Paulus, Yesus mungkin akan tetap dikenang sebagai nabi Yahudi reformis. Dengan Paulus, Yesus berubah menjadi Tuhan dalam tubuh manusia. Dan dunia pun memilih percaya pada sosok yang dibentuk oleh Paulus, bukan yang dihidupkan oleh para murid asli di Yerusalem. Pengaruh Paulus yang semakin meluas tidak hanya ditentukan oleh kedalaman pikirannya atau kepiawaiannya dalam menulis surat, tetapi juga oleh keberaniannya mengambil keputusan radikal dalam memisahkan jemaat-jemaat baru dari akar tradisi Yahudi. Ketika komunitas murid Yesus di Yerusalem masih berpegang pada hukum Taurat, perayaan Sabat, dan sunat sebagai identitas keagamaan, Paulus justru melangkah lebih jauh. Ia meyakinkan para pengikutnya bahwa semua itu tidak lagi relevan. Dalam narasi Paulus, kepercayaan kepada Kristus adalah satu-satunya syarat keselamatan, dan hukum-hukum lama tidak lagi mengikat. Keputusan ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Sunat misalnya adalah simbol identitas paling kuat bagi orang Yahudi. Menurut kitab Kejadian, sunat merupakan perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham serta keturunannya. Namun bagi Paulus, sunat tidak lagi menjadi tolok ukur iman. Dalam surat Galatia, ia bahkan mengatakan bahwa jika seseorang disunat, maka Kristus tidak berguna baginya. Ini adalah pernyataan yang sangat provokatif, apalagi jika disampaikan kepada audiens Yahudi. Tetapi Paulus tidak sedang menyasar kaum Yahudi, melainkan dunia non-Yahudi, orang-orang Yunani, Romawi, dan lainnya, yang tidak punya ikatan emosional maupun budaya terhadap hukum Musa. Dengan strategi ini, Paulus membuka jalan bagi lahirnya komunitas-komunitas Kristen yang tidak lagi berakar pada tanah Yahudi. Ia memindahkan pusat gravitasi agama dari Yerusalem ke Antioquia, Efesus, Filipi, dan Roma. Kota-kota besar ini menjadi laboratorium bagi bentuk-bentuk baru keimanan, yang tidak hanya melepaskan diri dari identitas Yahudi, tetapi juga mulai mengadopsi unsur-unsur budaya Yunani Romawi. Dalam pengajarannya, Paulus lebih sering menggunakan istilah-istilah filsafat Yunani seperti logos, sarki, asdaging, dan pneuma, roh, yang membuat ajarannya lebih resonan di telinga masyarakat Helenistik. Pemutusan hubungan ini juga berpengaruh pada cara memahami Yesus. Dalam tradisi Yahudi, Mesias adalah sosok manusia yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan, mengembalikan kejayaan kerajaan Daud, dan menegakkan hukum Tuhan. Tapi dalam ajaran Paulus, Mesias adalah juru selamat pribadi yang wafat untuk menebus dosa manusia. Ia bukan pembebas politik, melainkan penyelamat spiritual. Paradigma ini membuat ajaran Yesus kehilangan konteks sosial politiknya dan berubah menjadi sistem keimanan yang bersifat individual dan metafisik. Konflik antara komunitas Paulus dan komunitas Yerusalem semakin tajam. Dalam Kisah Para Rasul dan beberapa surat Paulus, digambarkan adanya ketegangan terbuka antara Paulus dan para pemimpin gereja awal seperti Yakobus dan Petrus. Mereka mempertanyakan otoritas Paulus dan mengecam ajarannya yang dianggap menyesatkan. Namun Paulus tetap kukuh. Ia menyebut dirinya sebagai rasul kepada bangsa-bangsa yang dipanggil bukan oleh manusia, tetapi oleh Kristus sendiri melalui wahyu. Klaim ini membuat posisinya unik dan sulit diperdebatkan karena dasar otoritasnya bukan pada pengakuan komunitas, melainkan pada pengalaman pribadi yang bersifat supranatural.
Jemaat-jemaat yang dibangun Paulus pun berkembang pesat. Mereka menerima ajarannya dengan antusias karena Paulus menawarkan jalan iman yang inklusif. Tidak perlu menjadi Yahudi, tidak perlu disunat, tidak perlu mematuhi hukum makanan atau kalender keagamaan. Cukup percaya kepada Kristus dan seseorang dapat menjadi bagian dari umat Allah. Dalam konteks dunia Romawi yang kompleks dan beragam, ajaran ini sangat menarik. Ia membuka pintu bagi siapa saja untuk bergabung tanpa kehilangan identitas budaya asalnya. Kekristenan dalam versi Paulus bukan hanya agama baru, tetapi juga proyek lintas budaya. Namun keberhasilan ini juga membawa konsekuensi jangka panjang. Dengan melepaskan akar-akar Yahudi, ajaran Yesus perlahan-lahan terlepas dari konteks historisnya. Ia menjadi tokoh universal yang tidak lagi terikat pada geografi, etnis, atau tradisi tertentu. Dalam jangka pendek, hal ini membuat agama baru ini tumbuh cepat. Tapi dalam jangka panjang, terjadi proses reinterpretasi yang berujung pada distorsi. Beberapa ajaran Yesus yang mengakar pada nilai-nilai Yahudi, seperti perintah untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati dan sesama manusia seperti diri sendiri, diterjemahkan menjadi doktrin abstrak tentang kasih ilahi dan keselamatan oleh iman. Paulus pun tidak hanya membentuk ajaran dan komunitas, tetapi juga struktur organisasi. Dalam surat-suratnya, ia mulai menyebut jabatan-jabatan seperti penatua, presbuteros, diaken, diakonos, dan pengajar. Ia memberi petunjuk tentang bagaimana jemaat harus dipimpin, bagaimana peran perempuan dalam ibadah, dan bagaimana menangani perpecahan. Hal ini menandai transformasi gerakan Yesus dari komunitas karismatik yang cair menjadi institusi dengan tatanan hierarkis. Dalam banyak hal, apa yang dilakukan Paulus adalah mendirikan cikal bakal gereja sebagai lembaga, bukan sekadar persekutuan orang percaya. Sebagai seorang intelektual yang hidup dalam dunia Yunani Romawi, Paulus sangat sadar bahwa kekuatan ide terletak pada kemampuan menyusun narasi yang koheren dan dapat diterima lintas budaya. Ia tidak hanya berbicara dalam bahasa teologi, tetapi juga dalam logika dan etika. Dalam surat 1 Korintus 13 misalnya, ia menguraikan makna kasih dalam bahasa yang begitu puitis dan universal sehingga tetap relevan hingga kini. Tetapi harus diakui, bahasa kasih itu juga telah disaring dari ajaran Yesus dan dibingkai ulang dalam konsep Kristus yang baru. Bukan sekadar cinta antar sesama, melainkan kasih Allah yang menyelamatkan melalui pengorbanan. Dengan semua transformasi ini, Paulus secara efektif menggeser pusat agama baru dari kehidupan dan ajaran Yesus kepada kematian dan kebangkitannya, dari tindakan kepada doktrin, dari perbuatan kepada iman. Apa yang awalnya merupakan gerakan moral dan spiritual di Galilea berubah menjadi agama keselamatan yang terstruktur, filosofis, dan penuh metafora. Perjalanan ini bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari pilihan sadar Paulus dalam menjembatani dunia Yahudi dan dunia kafir, dunia timur dan dunia barat. Akan tetapi, dalam setiap jembatan selalu ada yang dikorbankan. Dalam kasus ini, akar-akar Ibrani Yesus mulai terlupakan. Pesan aslinya tersamarkan oleh semangat penyebaran dan sistematisasi. Dan dari sinilah pertanyaan besar muncul. Apakah kekristenan hari ini lebih mencerminkan ajaran Yesus atau ajaran Paulus tentang Yesus? Setelah berhasil membangun komunitas-komunitas Kristen yang tidak lagi bergantung pada identitas Yahudi, Paulus mengukuhkan posisinya sebagai arsitek utama teologi baru. Teologi yang berpusat pada konsep keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui ketaatan pada hukum Taurat. Ini merupakan titik balik paling radikal dalam sejarah keagamaan orang-orang yang sebelumnya hidup dalam naungan Yudaisme. Dalam surat-suratnya, terutama kepada jemaat di Roma dan Galatia, Paulus membangun argumen sistematis bahwa hukum Musa tidak mampu menyelamatkan manusia. Menurutnya, semua orang, baik Yahudi maupun bukan, telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, keselamatan tidak bisa diperoleh melalui perbuatan, melainkan hanya oleh anugerah Allah melalui iman kepada pengorbanan Kristus. Di salib, gagasan ini terkesan sederhana, namun implikasinya sangat dalam dan luas. Jika sebelumnya konsep hubungan antara manusia dan Tuhan dibangun melalui kewajiban moral dan ritus keagamaan yang ketat, maka Paulus merombaknya menjadi suatu relasi yang bergantung penuh pada keyakinan batin. Hal ini bukan hanya menyentuh aspek teologis, tetapi juga sosiologis. Ajaran Paulus membuat agama menjadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan, tanpa memandang status sosial, etnis, atau latar belakang budaya. Tidak mengherankan bila doktrin ini cepat menyebar, terutama di kalangan orang miskin, budak, dan kaum marginal dalam masyarakat Romawi. Namun, di balik kemudahan akses ini, tersembunyi pergeseran fundamental dari pesan Yesus. Dalam Injil-Injil sinoptik, Yesus menekankan pentingnya tindakan, memberi makan orang lapar, mengasihi musuh, mengampuni, hidup dalam kesederhanaan, dan mengikuti kehendak Bapa di surga. Ajaran-ajaran ini bersifat praksis dan langsung, sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Yahudi abad pertama. Tapi ketika Paulus berbicara tentang iman kepada Kristus, fokusnya bergeser ke aspek metafisik dan teologis. Iman bukan lagi hanya kepercayaan akan Tuhan yang esa,
tetapi keyakinan khusus akan karya penebusan Kristus sebagai dasar keselamatan. Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati bukan hanya sebagai martir atau nabi, tetapi sebagai korban penghapus dosa manusia. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh gagasan korban penebusan dalam Yudaisme. Namun dalam versi Paulus, pengorbanan ini bersifat satu kali untuk selamanya dan berlaku universal. Dalam surat kepada jemaat Ibrani, meskipun penulisnya mungkin bukan Paulus secara langsung, konsep ini dipertegas bahwa darah Kristus lebih tinggi dari darah domba dan lembu dalam sistem kurban Yahudi. Dengan demikian, keselamatan tidak lagi terikat pada bait suci atau imam-imam keturunan Harun, melainkan pada Kristus sebagai imam besar yang kekal. Doktrin ini sangat kuat secara retoris dan filosofis. Ia menawarkan jawaban terhadap pertanyaan paling mendasar dalam kehidupan. Bagaimana manusia yang penuh dosa dapat berdamai dengan Tuhan yang suci? Paulus menjawabnya dengan satu frasa kunci, iman kepada Kristus. Dengan demikian, keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian ilahi. Ajaran ini kemudian dikenal sebagai sola fide, hanya melalui iman, yang kelak menjadi doktrin utama reformasi Protestan berabad-abad setelahnya. Namun sejak awal, hal ini juga menimbulkan dilema moral. Jika keselamatan tidak tergantung pada perbuatan baik, apakah itu berarti perbuatan tidak penting? Apakah orang bebas berbuat sesuka hati asalkan memiliki iman? Paulus menyadari potensi penyalahgunaan pemikirannya. Dalam surat kepada jemaat di Roma, ia menulis, apakah kita akan terus berbuat dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Sekali-kali tidak. Ia menegaskan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perubahan hidup, bukan pelanggaran. Namun, demikian garis antara iman dan perbuatan tetap kabur dalam ajarannya, terutama jika dibandingkan dengan ajaran Yesus yang sangat konkret dan menuntut. Sementara Yesus berkata, setiap pohon dikenal dari buahnya, Paulus mengatakan, manusia dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan hukum Taurat. Perbedaan ini menjadi sumber perdebatan panjang dalam sejarah teologi. Tak dapat disangkal bahwa doktrin keselamatan Paulus sangat menarik secara spiritual. Ia menawarkan pengampunan total, pelepasan dari rasa bersalah, dan janji kehidupan kekal. Dalam masyarakat Romawi yang keras, tidak adil, dan penuh kekerasan, ajaran seperti ini sangat meneduhkan. Orang-orang yang tertindas, yang tidak mampu memenuhi standar moral atau agama yang ketat, menemukan harapan dalam pesan Paulus. Ia mengubah kekristenan menjadi agama anugerah, bukan agama beban. Tetapi pada saat yang sama, banyak pengikut Yesus yang hidup sebelum Paulus merasa bahwa pesan asli sang guru telah direduksi menjadi sistem keimanan yang bersifat teoritis dan lepas dari praktik nyata. Hal ini sangat terlihat ketika membandingkan surat-surat Paulus dengan khotbah Yesus di atas bukit. Yesus berbicara tentang berbahagia orang miskin, mencintai musuh, memberi kepada yang meminta, dan jangan menyimpan harta di bumi. Semuanya konkret, langsung, dan menantang sistem sosial yang ada. Sementara Paulus lebih banyak berbicara dalam bahasa simbolis tentang daging dan roh, tentang hukum dosa dan hukum kasih karunia. Ia menulis dalam struktur pemikiran yang khas Yunani Romawi, lebih mudah dipahami oleh intelektual daripada oleh nelayan atau petani. Perlu dicatat bahwa doktrin keselamatan melalui penebusan dosa ini tidak pernah dikatakan secara eksplisit oleh Yesus dalam Injil. Ia memang berbicara tentang dirinya sebagai gembala yang baik dan memberi nyawa bagi domba-dombanya. Namun ia tidak pernah secara langsung berkata bahwa siapa yang percaya kepada kematianku, ia akan selamat. Kalimat-kalimat seperti itu justru dominan dalam surat-surat Paulus. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah Paulus menafsirkan ajaran Yesus dengan benar? Ataukah ia menciptakan sistem baru berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap pengalaman spiritual pribadinya? Dengan segala kekuatannya, doktrin Paulus juga membentuk kekristenan menjadi agama teologis. Ia lebih banyak berisi diskusi tentang hakikat dosa, penebusan natur Kristus, dan hubungan antara hukum dan kasih karunia. Ajaran Yesus yang awalnya berakar pada kehidupan nyata dan berfokus pada perubahan sosial menjadi sistem keimanan yang lebih bersifat spekulatif. Bagi sebagian orang, ini adalah lompatan besar menuju agama universal. Bagi yang lain, ini adalah pengkhianatan terhadap pesan asli sang guru. Paulus tidak bermaksud menyimpang. Ia benar-benar percaya bahwa ajarannya adalah kelanjutan dari misi Yesus. Tapi kenyataannya, banyak aspek dari ajaran Yesus yang terabaikan karena fokus eksklusif pada salib dan kebangkitan. Doktrin keselamatan melalui iman bukan hanya menggantikan hukum Taurat, tetapi juga mengaburkan ajaran moral Yesus yang penuh ketegasan terhadap keadilan, kemiskinan, dan kekuasaan. Paulus telah mengubah kekristenan dari jalan kehidupan menjadi jalan keimanan, dari praktik menjadi dogma, dari tindakan menjadi keyakinan. Setelah ajaran Paulus tentang keselamatan melalui iman mulai tersebar luas di berbagai kota penting di wilayah kekuasaan Romawi, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada ranah spiritual, tetapi juga mulai bersinggungan dengan struktur sosial dan
Politik kekaisaran. Paulus bukanlah sekadar seorang pengkhotbah jalanan yang berkisah tentang pengampunan dosa. Ia adalah seorang visioner yang sadar bahwa untuk menjangkau dunia, ajarannya harus mampu bertahan dan berkembang dalam struktur yang sudah ada, struktur yang saat itu dikuasai oleh Roma. Paulus sendiri adalah warga negara Romawi. Status ini memberinya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh banyak pengikut Yesus lainnya, termasuk hak untuk tidak disalibkan, hak untuk mengajukan banding langsung ke kaisar, serta kebebasan bergerak dalam wilayah kekaisaran. Dalam catatan Kisah Para Rasul, status kewarganegaraan ini menyelamatkannya dari beberapa kali eksekusi langsung dan memberinya kesempatan untuk berbicara di hadapan pejabat tinggi, bahkan menginjakkan kaki di Roma sendiri. Keistimewaan ini membuat posisinya unik. Ia adalah jembatan antara dunia Yahudi yang melahirkan Yesus dan dunia Romawi yang akan menjadi wadah penyebaran agama baru. Dalam strategi penyebarannya, Paulus tidak menargetkan pedesaan atau komunitas minor, melainkan pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan seperti Antiokhia, Efesus, Filipi, Korintus, dan tentu saja Roma. Ia paham bahwa perubahan besar akan lebih cepat terjadi bila menyasar jantung peradaban. Jemaat-jemaat yang ia dirikan bukanlah komunitas yang terisolasi, melainkan simpul sosial yang terhubung dengan dinamika ekonomi, budaya, dan kekuasaan. Gereja dalam bentuk awalnya menjadi tempat berkumpul bagi berbagai lapisan masyarakat. Budak, perempuan, saudagar, pejabat rendah, bahkan beberapa orang dari lingkungan istana. Namun dengan mendekat pada struktur kekuasaan, kekristenan versi Paulus tidak bisa terhindar dari proses adaptasi. Dalam surat-suratnya terlihat bahwa ia mulai memberi instruksi yang bernada kompromistis terhadap kekuasaan duniawi. Di Roma ia menulis agar jemaat tunduk kepada pemerintah karena semua kekuasaan berasal dari Allah. Ia menasihati para budak agar tetap taat kepada tuannya dan meminta perempuan untuk diam dalam pertemuan jemaat. Sebagian penafsir melihat ini sebagai taktik cerdas untuk menghindari konflik dengan otoritas Romawi yang paranoid terhadap gerakan radikal. Namun sebagian lain melihat ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap semangat pembebasan yang semula sangat kental dalam ajaran Yesus. Yesus tidak pernah berbicara soal tunduk kepada kaisar, kecuali satu kali dalam konteks soal pajak. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Tapi Yesus juga dikenal lantang mengecam pemimpin agama dan sistem yang menindas. Ia mencambuk para pedagang di bait Allah dan menyebut para ahli Taurat sebagai kuburan yang dilabur putih. Dalam konteks itu, Yesus lebih terlihat sebagai figur pembaru sosial yang menggugat struktur ketidakadilan. Sementara Paulus, dengan pendekatannya yang lebih lembut terhadap kekuasaan, menempatkan agama baru ini dalam posisi aman dan dapat diterima oleh sistem yang ada. Pengaruh Roma pada ajaran Paulus bukan hanya pada strategi politik, tetapi juga pada struktur organisasi. Gereja-gereja yang ia bangun memiliki bentuk hierarkis yang mulai menyerupai model administratif Romawi. Ada penatua, diaken, dan pengawas jemaat. Semuanya berjalan dalam kerangka disiplin dan ketertiban. Paulus memang dikenal sebagai pribadi yang sangat teratur dan sistematis. Ia menulis surat-surat panjang, menyusun argumentasi teologis dengan gaya retorika Yunani yang kuat, dan menekankan pentingnya tatanan dalam komunitas. Dalam banyak hal, ia lebih mirip pendiri lembaga daripada sekadar penyampai pesan. Dengan mengadopsi sebagian model kekaisaran, Paulus berhasil membuat ajarannya bertahan bahkan setelah kematiannya. Gereja-gereja yang ia dirikan menjadi fondasi dari struktur yang kelak akan menjadi gereja Kristen resmi ketika Kaisar Konstantinus mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara. Inilah paradoks besar dalam sejarah kekristenan. Ajaran seorang tukang kayu dari Nazaret yang disalib sebagai pemberontak akhirnya menjadi agama resmi dari kekaisaran yang dulu menyalibkannya, dan peran besar dalam transisi ini dipegang oleh Paulus. Namun tidak semua pengikut Yesus sepakat dengan arah baru ini. Ada kelompok-kelompok Kristen awal yang tetap mempertahankan hukum Taurat, mempraktikkan Sabat, sunat, dan pantangan makanan Yahudi. Mereka disebut sebagai kaum Ebionit, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diangkat derajatnya karena kesalehannya. Bagi mereka, Paulus adalah pengkhianat ajaran asli. Mereka menyebutnya penyesat dan menolak seluruh surat-suratnya. Sayangnya, dalam sejarah yang ditulis oleh pemenang, suara-suara ini perlahan menghilang atau dicap sebagai bidah. Konflik antara komunitas Kristen Yahudi dan Kristen Paulus berlangsung selama beberapa dekade sebelum akhirnya kelompok Paulus menang secara politik dan teologis. Ketika Bait Allah dihancurkan oleh Roma pada tahun 70 M, komunitas Yahudi Kristen kehilangan pusat keberagamaan mereka. Sebaliknya, komunitas Paulus yang tersebar dan lebih adaptif justru berkembang pesat. Mereka tidak lagi bergantung pada satu lokasi suci atau ritus tertentu. Kekristenan menjadi agama portabel, bisa dibawa kemana saja, diterima siapa saja, dan tidak perlu menjadi Yahudi untuk ikut serta. Ini adalah kemenangan visi Paulus. Dalam perkembangan selanjutnya, peran Paulus terus dijadikan dasar bagi banyak doktrin gereja. Dari konsep dosa asal hingga Trinitas,
Dari hierarki gereja hingga liturgi ibadah, hampir semua memiliki akar atau legitimasi dalam surat-surat Paulus. Ia menjadi rasul bagi dunia non-Yahudi, pendiri kekristenan global, dan pada saat yang sama, figur paling kontroversial yang pernah muncul dalam sejarah agama. Pengaruhnya begitu besar sehingga sebagian orang bertanya, apakah kekristenan hari ini lebih mengikuti Paulus daripada Yesus? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, tetapi dalam kenyataan sejarah, terlihat jelas bahwa arah kekristenan sangat ditentukan oleh interpretasi Paulus terhadap peristiwa salib dan kebangkitan. Ia menempatkan Yesus bukan hanya sebagai nabi atau guru, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di tengah kekuasaan Roma yang luas dan kompleks, ajaran ini menemukan rumahnya. Dari sebuah gerakan kecil di tanah Palestina, ajaran Yesus melalui lensa Paulus menjelma menjadi agama imperium. Dalam proses ini, kita bisa melihat bahwa Paulus bukan hanya seorang penyebar ajaran, tetapi seorang pembentuk peradaban. Ia tidak sekadar menafsirkan Yesus, tetapi membingkai ulang misi Yesus dalam bentuk yang dapat diterima oleh dunia yang jauh lebih besar. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk penyelamatan ajaran Yesus. Bagi yang lain, ini adalah awal dari penyimpangan besar yang mengubah wajah agama itu selamanya. Setelah melalui perjalanan panjang menyusuri kehidupan, ajaran, dan pengaruh Paulus, kini kita sampai pada satu titik penting untuk merenungkan warisan yang ditinggalkannya. Salah satu warisan paling nyata dari Paulus adalah pembentukan doktrin sentral kekristenan, bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan atau hukum, melainkan melalui iman kepada Yesus sebagai Kristus yang telah disalib dan bangkit. Ini adalah pondasi teologis yang membedakan kekristenan dari Yudaisme, sekaligus menjadikannya agama yang bersifat universal. Namun, justru pada titik inilah muncul kontroversi. Apakah Yesus sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah untuk mendapatkan keselamatan? Ataukah itu adalah konstruksi teologis Paulus yang menjawab kebutuhan dunia non-Yahudi untuk menemukan makna spiritual baru? Dalam Injil-Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, Yesus lebih banyak berbicara dalam perumpamaan, menekankan pentingnya amal, kasih, pertobatan, dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Ia menyebut dirinya sebagai anak manusia, bukan Allah. Bahkan ketika seseorang memanggilnya guru yang baik, Yesus menjawab, "Mengapa engkau menyebut aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah." Dalam doa-doanya, Yesus berulang kali menyebut Allah sebagai Bapa, memposisikan diri sebagai hamba yang diutus. Namun, dalam surat-surat Paulus, narasi ini berubah. Yesus disebut sebagai anak Allah, Juru Selamat, bahkan Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah dan akan menghakimi dunia. Ada semacam pergeseran makna yang halus tapi sangat fundamental. Pergeseran inilah yang membuat sebagian pihak berpendapat bahwa kekristenan masa kini lebih mencerminkan interpretasi Paulus ketimbang ajaran Yesus yang asli. Bahkan para teolog Kristen sendiri kerap membedakan antara Yesus historis dan Kristus teologis. Yang pertama merujuk pada sosok Yesus dalam konteks sosial politik zamannya, sebagai seorang nabi Yahudi yang menentang sistem ketidakadilan. Yang kedua adalah figur Yesus sebagaimana dipahami dalam doktrin gereja, yang sebagian besar dirumuskan berdasarkan tulisan-tulisan Paulus. Dan dalam benturan antara keduanya, banyak yang mulai mempertanyakan, siapakah sebenarnya yang menjadi pusat agama ini? Yesus atau Paulus? Tidak hanya dalam konteks Kristen, dalam dunia Islam pun nama Paulus tidak lepas dari perhatian. Dalam banyak literatur Islam klasik, Paulus disebut sebagai sosok yang mengubah Injil dan membawa ajaran baru yang menyimpang dari tauhid murni yang dibawa oleh Nabi Isa. Beberapa tafsir menyebut bahwa setelah diangkatnya Nabi Isa, sebagian pengikutnya tetap setia pada pesan monoteisme. Namun kemudian datang Paulus yang menciptakan konsep ketuhanan ganda bahkan Trinitas dan menyebarkannya ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Walaupun pandangan ini tidak diterima secara universal dalam dunia Kristen, keberadaannya menunjukkan betapa kontroversial warisan Paulus dipandang dari luar. Dalam konteks sejarah, kita bisa memahami bahwa Paulus sedang mencoba menyampaikan pesan yang dapat diterima oleh masyarakat Helenistik, yang terbiasa dengan konsep dewa-dewa dan pahlawan ilahi. Dalam budaya Yunani Romawi, kisah seseorang yang mati dan bangkit bukanlah hal asing. Dewa seperti Dionysus atau Mithras memiliki narasi serupa. Maka ketika Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati demi dosa manusia dan bangkit kembali, ia sesungguhnya menyampaikan pesan yang sangat resonan dengan kerangka berpikir masyarakat saat itu. Ia sedang menerjemahkan pesan Yesus ke dalam bahasa teologis dunia non-Yahudi. Namun dalam proses terjemahan ini, sesuatu yang esensial mungkin berubah. Sebuah pesan yang kontekstual bisa berubah menjadi dogma yang menyimpang dari maksud aslinya. Meskipun demikian, tidak bisa disangkal bahwa tanpa Paulus, ajaran Yesus mungkin hanya akan menjadi satu sekte kecil dalam Yudaisme, terbatas pada komunitas Yahudi di Palestina. Pauluslah yang membuka pintu bagi ajaran itu menjadi agama dunia. Ia menghapuskan batasan sunat,
pantangan makanan, dan hukum-hukum Yahudi lainnya yang selama ini membatasi orang non-Yahudi untuk bergabung. Ia menyederhanakan jalan menuju keselamatan, cukup dengan iman. Ini membuat kekristenan menjadi inklusif, mudah diakses, dan bersifat global. Maka pertanyaannya berubah, apakah nilai-nilai asli Yesus lebih penting daripada penyebarannya? Apakah menjaga keaslian lebih penting daripada menjangkau sebanyak mungkin orang? Dilema ini terus mengiringi kekristenan hingga hari ini. Banyak umat Kristen yang tulus mencintai Yesus berpegang pada kasih dan pengampunan, namun pada saat yang sama tidak menyadari bahwa banyak dari ajaran yang mereka yakini berasal dari interpretasi Paulus. Bagi sebagian orang, ini bukan masalah. Selama pesan kasih tetap terjaga, siapapun yang menyampaikannya adalah saluran kebaikan. Namun bagi yang lain, pemurnian ajaran menjadi penting. Mereka ingin kembali kepada ajaran Yesus yang asli, yang sederhana, yang bersahaja, yang menekankan hubungan langsung dengan Allah tanpa dogma rumit dan struktur institusional yang kaku. Dalam diskusi akademik modern, warisan Paulus terus ditelaah ulang. Banyak sejarawan, ahli kitab suci, dan teolog kritis yang mulai memisahkan ajaran Yesus dari tafsir Paulus. Mereka menggali teks-teks awal, membandingkan surat-surat Paulus dengan Injil-Injil, dan mengkaji konteks sejarah yang melingkupi keduanya. Gerakan Yesus Seminar di Amerika, misalnya, mencoba menelusuri kata-kata Yesus yang asli dan membedakannya dari tambahan-tambahan yang datang belakangan. Hasilnya cukup mengejutkan. Sebagian besar pernyataan yang bersifat teologis dan doktrinal ditemukan tidak berasal dari Yesus, melainkan dari pengikutnya, terutama Paulus. Namun sejarah adalah medan yang rumit. Fakta dan tafsir saling bertaut, dan kebenaran seringkali tersembunyi di antara keduanya. Paulus mungkin telah menambahkan, menafsirkan, bahkan mengubah sebagian ajaran Yesus, namun ia juga menjadi jembatan yang memungkinkan dunia mengenal nama Yesus. Ia adalah kontradiksi yang hidup. Penyelamat sekaligus pengubah, penerus sekaligus pembentuk ulang. Pada akhirnya, perjalanan memahami Paulus bukanlah sekadar soal sejarah atau doktrin. Ini adalah pencarian yang lebih dalam tentang apa arti iman, kebenaran, dan ketulusan. Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan Paulus. Kita boleh menganggapnya sebagai rasul besar atau penafsir yang menyimpang. Tapi kita tidak bisa mengabaikan pengaruhnya. Tanpanya, kekristenan tidak akan seperti hari ini. Maka tersisalah satu pertanyaan mendasar. Dalam iman yang kita anut, suara siapakah yang paling dominan kita dengar? Yesus sang guru dari Galilea atau Paulus sang teolog dari Tarsus? Menjawabnya, bukan tugas yang mudah, tapi mungkin itulah awal dari pencarian spiritual yang sejati, menemukan kembali suara asli dari pesan ilahi di tengah riuh tafsir manusia. Sahabat FH, demikianlah telah kita sama-sama simak. Semoga menambah literasi kita, meluaskan cakrawala berpikir kita dalam kehidupan ini, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kaum muslimin daripada pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe yang saya ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di kajian atau pembahasan kristologi lainnya. Dan saya Firman Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.